Hai guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan Patrick yang menjadi seorang paranormal. Dia menceritakan bahwa microwave kesayangannya telah rusak di saat dia sedang menggunakannya. Si Patrick yang berniat akan membangkitkan kembali jiwa microwave yang rusak. Pertama-tama Patrick membutuhkan bahan celana dalam untuk melakukan ritualnya. Lalu langsung membacakan mantra-mantra khusus. Terbukti rencananya berhasil membuat celana dalamnya terbang. Kemudian muncullah asap berwarna hijau yang membentuk dua roh makhluk astral, namun sayangnya dua makhluk astral itu bukanlah microwave-nya yang telah rusak. Sehingga hal itu membuat si Patrick langsung bersedih, itu artinya dia tidak akan pernah bisa lagi memperbaiki barangnya. Tak lama dari itu datanglah Squidina yang menghampirinya. Ternyata si Patrick yang sedang bermain drama bersama dengan adiknya, namun drama itu masih campur aduk. Dua hantu itu langsung memarahi si Patrick karena telah memanggilnya, padahal mereka akan pergi berlibur. Mereka curhat jika rumahnya sangat berhantu yang membuatnya ketakutan. Squidina merasa aneh padahal mereka juga sama-sama hantu. Namun mereka menjelaskan ada hantu lain yang selalu menghantuinya. Squidina memutuskan untuk pergi mengikutinya. Sebelum itu si Patrick melempar celana dalamnya ke ibunya yang memang akan mencuci pakaiannya. Sesampainya di luar, ternyata rumah berhantu itu dekat rumah mereka. Ternyata Squidina baru mengetahui hal tersebut. Patrick melangkah paling depan namun kakinya tak sengaja menginjak penggaruk yang berada di tanah. Saat sampai di rumah hantu, Squidina sangat dibuat terkejut. Pasalnya di dalam rumah hantu itu terlihat sangat bagus, indah, dan bersih. Kedua sepasang hantu itu pun menjelaskan jika setiap hari mereka harus membuang sampah, kemudian membersihkan jaring laba-laba yang menempel di foto mereka. Karena Squidina dan si Patrick belum paham dengan masalahnya, dua hantu itu langsung membuat sisi rumahnya langsung suram dan kotor, dan inilah yang mereka mau agar rumahnya kotor dan angker. Disinilah akhirnya setelah diperjelas masalahnya, meski mereka sudah membuat rumahnya menjadi angker, namun rumah tersebut setiap harinya pasti bersih lagi dengan sendirinya. Inilah masalah yang sebenarnya sedang dihadapi oleh para hantu karena memang dasarnya keluarga Patrick rada-rada blow on. Ia pun ketakutan dengan rumah bersihnya itu. Untuk mengatasinya, Squidina dan si Patrick memasang CCTV di setiap sudut rumah agar mereka bisa tahu hantu mana yang selalu mengganggunya. Tapi bukannya masang CCTV, justru si Patrick malah menghancurkannya hingga rusak tuh guys. Dua hantu itu langsung membantu memasangkan CCTV tersebut agar cepat selesai. Tugas berikutnya mencoba mengotori rumah itu lagi. Tentunya tugas ini bisa dikerjakan oleh si Patrick yang memang dasarnya diciptakan sebagai perusak rumah tangga. Dibantu oleh keluarga hantu dengan membuat rumahnya menjadi kotor, jadi tujuan mengotori rumah itu agar mereka bisa mengetahui apakah di rumah ini ada hantu lain yang selalu mengganggu keluarga hantu itu. Setelah dirasa rumah itu sudah menjadi kotor dan angker, mereka pun langsung tertidur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Squidina yang tidur terlebih dahulu, sementara itu si Patrick langsung menggunakan kedua hantu itu sebagai tempat tidurnya. Tak berselang lama kemudian pagi sudah tiba. Bisa dilihat jika kedua hantu itu kekurangan tidur, namun mereka kaget saat melihat rumahnya kembali bersih. Squidina menunjukkan rekaman CCTV di rumah itu, dan disinilah akhirnya terlihat bahwa memang di rumah itu terdapat hantu dengan gerakan yang sangat cepat, yang dimana mereka membersihkan semua kotoran dan membersihkan rumah tersebut. Bahkan kedua hantu itu tidak menyadari kehadirannya, si Patrick menggigau sampai berjalan kemana-mana. Hal itu menyebabkan tubuhnya bolak-balik mengenai CCTV yang terpasang, sehingga mereka pun tidak bisa melihat wajah si hantu pembersih itu. Patrick, that's you. Dengan kata lain, si Patrick bolak-balik mengganggu si hantu pembersih itu dengan tingkah konyolnya. Bahkan si Patrick tidak mengetahui di rekaman itu adalah dirinya. Dia mengira bahwa dirinya adalah hantu itu, sehingga tanpa berpikir dia pun mencoba untuk menembus dinding. Namun kekonyolannya membuat dirinya terbentur oleh tembok. Karena rencananya gagal, akhirnya Squidina menggunakan rencana B, yaitu dia akan menangkap hantu tersebut dengan menggunakan alat penyedot hantu. Si Patrick langsung merusak beberapa rumah, setelahnya langsung bersembunyi di sofa
Saat hantu itu datang, Squidina langsung menyalakan alat penyedot. Namun lagi dan lagi rencananya harus berakhir dengan kegagalan yang pada akhirnya rumah pun menjadi bersih kembali. Rencana berikutnya, dua hantu itu membuat acara pesta hantu, bahkan mereka pun mengeluarkan roh Patrick dan adiknya agar bisa menikmati pesta tersebut. Terbukti Squidina dan kakaknya mulai menikmati acara tersebut dengan menembus dinding dan mengubah bentuk tubuh mereka. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama tanpa disadari hantu pembersih itu muncul untuk membersihkan kotoran dan masuk ke dalam. Alhasil mereka berdua pun ketakutan dan masuk lagi ke dalam tubuhnya masing-masing. Beruntung kedua hantu itu berhasil menangkapnya. Setelah jubah dibuka, ternyata itu adalah kakek si Patrick. Tentu atas kejadian itu membuat mereka berdua bingung mengapa rohnya bisa keluar dari tubuhnya. Tak berselang lama dari itu datanglah ibu mereka ke tempat itu, kemudian menceritakan tentang jiwa kakek mereka yang keluar dari tubuhnya lagi. Rupa-rupanya dia selalu menendang ember di setiap malam. Setelah ditelusuri, alasan kakeknya menghantui rumah ini dikarenakan memang rumah tersebut adalah rumahnya yang telah disewakan oleh kedua hantu itu di masa hidupnya. Jika belum dibayar uang sewa, maka dia akan selalu untuk mengganggunya. Ibu Patrick pun langsung menyerahkan tubuh kakeknya agar jiwanya dikembalikan lagi. Namun si kakek menolak karena urusannya masih belum selesai dengan kedua hantu itu. Alhasil terjadi kejar-kejaran satu sama lain. Karena saking mau menagih hutangnya agar segera dibayar, si kakek pun mempertahankan jiwanya agar dirinya tidak dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya sebelum kedua hantu itu membayar hutang yang lama. Dengan mudah si kakek bisa bersembunyi di sembarang tempat. Tak hanya itu saja, ketika si Patrick mengikuti masuk ke dalam peti yang isinya duri, hal itu membuat jiwa si Patrick juga keluar yang lalu mengejarnya. Sayangnya Squidina terjatuh di tangga saat pengejaran itu, sehingga hal itu membuat kedua hantu itu marah, lalu memutuskan memasuki tubuh si kakek untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terbukti jiwa si kakek yang sedang membersihkan kotoran langsung teralihkan fokusnya saat tubuh aslinya digunakan untuk menari-nari. Tentunya melihat tarian tersebut membuat jiwa kakek merasa jijik dengan tubuhnya itu. Alhasil si kakek itu langsung kembali lagi ke dalam tubuhnya, lalu langsung mengusir kedua hantu tersebut agar jangan menggunakan tubuhnya dengan seenaknya. Akibat pertarungan itu mengguncang rumah dan merusak seisinya. Pertarungan itu tidak bisa dihindari. Si Patrick dan Squidina merasa bahwa tempat ini sangat berbahaya. Bahkan mereka terkena efek besar serangan itu yang membuat keluar dari tempat tersebut. Bahkan akibatnya membuat rumah itu lenyap, tak tersisa sama sekali. Akhirnya jiwa si kakek kembali lagi ke tubuhnya. Dia pun senang karena rumah yang dihuni oleh kedua hantu itu telah hancur, sehingga tak apa-apa jika mereka tidak membayar hutang yang lama. Squidina dan si Patrick langsung meminta maaf atas kekacauan ini. Namun ternyata dua hantu itu tidak bersedih, karena rumah yang telah mati akan kembali hidup menjadi rumah hantu. Tentunya mereka pun senang. Di akhir cerita, Squidina dan si Patrick jiwanya dikeluarkan oleh kedua hantu itu untuk bersenang-senang di rumah baru mereka. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Why not? You only die once. Hai guys, di pagi hari yang cerah terlihat Tuan Crab yang melepas pakaian untuk mandi. Tanpa disadari di rumahnya itu Plankton telah menyusup masuk ke dalam pasta gigi. Rencana Plankton dari istrinya yaitu untuk mengambil sampel rambut milik Tuan Crab sebagai rencana untuk mencuri resep Krabby Patty. Saat akan melakukan aksinya, justru Tuan Crab menggunakan mulut Plankton sebagai pisau cukur untuk mencukur rambut jenggot. Tentu atas kejadian itu membuat mulutnya penuh dengan banyak rambut, sehingga membuat si Plankton batuk-batuk. Singkat cerita, Plankton pulang dengan raut wajah kesal, namun untungnya dia berhasil mengambil banyak sekali rambut di mulutnya. Namun Karen hanya membutuhkan satu rambut sebagai bahan sampel. Plankton memuji kehebatan istrinya yang jenius. Karen kemudian langsung mengambil DNA antena milik Plankton digabung dengan rambut milik Tuan Crab.
agar ia bisa menciptakan cloningan campuran antara dirinya dengan cloningan Tuan Crab. Pertama-tama, si plankton langsung mengaktifkan mesin canggihnya. Terlihat antena dan rambut Tuan Crab saling bersatu. Di sisi lain, alat DNA itu mulai mengeluarkan tubuh perpaduan antara plankton dengan Tuan Crab. Setelah serangkaian sudah terjadi yang memperlihatkan hasilnya, yaitu wajahnya menggunakan wajah si plankton sedangkan tubuhnya menggunakan tubuh Tuan Crab. Jadi dengan menggunakan rencana itu dia pasti akan berhasil mengirim cloningannya ke restoran Tuan Crab untuk mengambil resep Krabby Patty. Namun apa boleh buat, rencananya tak semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun Karen langsung memberikan video tentang kegagalannya dalam mengambil permen itu dari anak kecil. Tentu hal itu membuat plankton tersinggung. Ia lalu langsung memerintahkan cloningannya agar segera pergi ke restoran Tuan Crab. Plankton tertawa begitu brutal hingga tersedak karena dia yakin rencana kali ini pasti bisa berhasil. Singkat cerita, si plankton yang sedang menunggu di depan restoran Tuan Crab untuk menunggu cloningannya mendapatkan resep, dia pun malah terinjak oleh pelanggan yang keluar. Lalu plankton langsung memarahi cloningannya itu karena dia menunggu terlalu lama. Disinilah tak disangka ternyata si cloningan itu sudah berhasil mengambil resep formula Krabby Patty. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga telah mengambil alih restoran Tuan Crab serta mengusirnya dari tempat itu. Bahkan karena pengaruhnya, SpongeBob dan Squidward langsung percaya dengan kebohongan itu. Plankton pun bingung mengapa dia bisa dengan mudahnya mendapatkan segalanya hanya dalam waktu 3 menit. Lalu cloningannya mengatakan bahwa cara semuanya untuk melakukan itu hanya dengan menggunakan jabat tangan terindah di dunia. Dengan tangan yang ia miliki bisa digunakan untuk memikat orang. Awalnya si plankton tidak percaya dengan perkataannya, namun setelah dia mencoba menjabat tangan, ia pun akhirnya percaya. Pasalnya saat tangannya menyentuh, terasa mendapatkan pijitan-pijitan kecil yang memanjakan. Tentunya dengan adanya itu si cloningan bisa melengsarkan Tuan Crab. Si cloningan itu kemudian langsung membalikan badan plankton. Tanpa sepengetahuannya, dia pun langsung mengambil sebuah surat cambaket. Si plankton tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh cloningannya, masih dalam keadaan terpengaruh pijatan manja. Yang kemudian si cloningan langsung membuang si plankton ke jalan sama halnya seperti Tuan Crab menjadi gelandangan. Di sana Tuan Crab pun terkejut dan langsung menceritakan semuanya bahwa dia telah melihat setengah tubuhnya dan setengah tubuh plankton yang datang ke restoran. Setelah berjabat tangan, ia pun merasa nyaman dengan pijatan manja itu yang membuatnya tidak sadar jika restorannya telah diambil alih. Kini si plankton pun sadar bahwa dia sudah menciptakan monster dan sebentar lagi restorannya juga akan diambil alih olehnya. Tak berselang lama kemudian ternyata benar saja mereka melihat kendaraan besar menuju restoran Tuan Crab, kemudian menaruh restoran cambaket di atasnya. Kini memiliki nama baru yaitu The Krusty Bucket. Melihat itu mereka berdua pun histeris. Untuk melihat selanjutnya, Tuan Crab dan plankton langsung segera pergi ke restoran mereka berdua yang sudah bersatu. Tak disangka pelanggan telah menyukai versi terbaru dari Krabby Patty yang dipadukan dengan secuil cam. Hanya dengan jabatan tangan saja membuat SpongeBob langsung kelepek-kelepek. Tuan Crab dan plankton yang melihat itu hanya terdiam dan meratapi kesedihannya. Ditambah cuaca pada hari itu benar-benar sangat mendukung atas kesedihan mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan itu yaitu dengan mereka bergabung bersama mengalahkan cloningan tersebut. Mau tidak mau mereka harus melakukannya bersama. Di pagi harinya terlihat si cloningan pergi dengan mengunci pintu belakang sembari membawa sampah. Saat di tempat pembuangan ternyata mereka berdua sudah menunggu. Alhasil langsung melakukan penyerangan, namun siapa yang menyangka ternyata rencana mereka berdua gagal total. Karena si cloningan itu berhasil membawa kembali kuncinya. Rencana berikutnya, plankton dan Tuan Crab telah menutup akses pintu restoran itu agar para pembeli beralih membeli dagangannya. Namun ternyata si cloningan sudah mengetahuinya sehingga langsung mengarahkan para pengendara di tempat lokasi mereka berjualan sehingga membuat barang-barang dagangan mereka rusak akibat ditabrak. Karena rencana mereka sebelumnya selalu gagal, hal itu menyebabkan si plankton menangis karena dia sudah tak tahan harus kehilangan restoran.
Terpaksa disinilah mereka berdua pun menggunakan satu cara untuk mengambil kembali restoran mereka. Lalu singkat cerita terlihat Tuan Crab dan Plankton melamar pekerjaan di restoran mereka sendiri demi melancarkan rencana yang dimaksud. Tentunya si Kloningan langsung menerima mereka berdua sebagai karyawan. Terlihat kini Tuan Crab dan Plankton ditugaskan sebagai petugas kebersihan WC, meski pekerjaan mereka jauh dengan apa yang mereka harapkan. Namun setidaknya ini adalah salah satunya agar cara mereka bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Saat mereka sedang bekerja, Tuan Crab mulai menyalahkan si Plankton karena ulah rencananya menyebabkan hilang restoran mereka. Tentunya si Plankton tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski barang Plankton kecil namun nyalinya sangat besar, dia bolak-balik menyerang Tuan Crab tanpa rasa takut sama sekali. Begitupun dengan Tuan Crab, meski badannya besar, dia tak segan-segan menyerang lawannya dengan brutal. Bahkan pertarungan itu hingga membuat satu pelanggan yang sedang boker terganggu karena perkelahian itu ternyata sampai ke tempat WC si pria itu. Alhasil mengetahui kekacauan tersebut membuat si pria itu melapor kepada Kloningan yang sedang berjabat tangan dengan Squidward. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi. Di sana Kloningan melihat pertengkaran antara Tuan Crab dengan Plankton. Saat ditegur, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena kebingungan untuk menentukan siapa yang benar dan mana yang salah, membuat Kloningan itu semakin bingung dan akhirnya Kloningan itu pun langsung memisahkan diri. Akibatnya membuat si Kloningan itu juga saling serang, berusaha untuk menentukan kebenaran di antara mereka. Mengetahui perkelahian itu, Tuan Crab dan Plankton langsung segera memisahkannya. Kemudian sebelum melakukan pertarungan itu lagi, mereka pun harus saling berjabat tangan. Dan disinilah kedua Kloningan itu pun untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan pijatan-pijatan kecil, hingga membuat tubuh mereka meleleh untuk selamanya. Tuan Crab dan Plankton dibuat senang akan hal itu. Rencana mereka pun berhasil. Di akhir film, Tuan Crab membantu Plankton mengeluarkan rambut yang ada di dalam mulutnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.